Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan konservasi tanah. Yang pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis tanah. Ada beberapa jenis tanah, misalnya ada tanah pozolik, organosol, aluvial, kapur, vulkanis, pasir, humus, laterit, dan regosol. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tanah pozolik. Tanah pozolik merah kuning adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan yang mengandung kuarsa pada iklim basah. Jenis tanah ini banyak terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara. Di tempat-tempat tersebut, tanah jenis ini digunakan untuk ladang atau perkebunan. Contohnya ada pada seperti gambar, yang warnanya merah kekuningan. Jadi cocok untuk ladang atau kebun. Selanjutnya adalah tanah organosol. Tanah organosol adalah tanah yang terbentuk dari bahan induk organik, seperti gambut dan rumput rawa, pada iklim basah. Dan sebagian besar tanah jenis ini masih tertutup hutan rawa gambut dan rumput rawa. Di Indonesia, tanah organosol terdapat di daerah pasang surut pesisir timur Sumatera, pantai Kalimantan bagian barat dan selatan, serta pantai Papua bagian barat dan selatan. Contohnya ada pada seperti gambar pada slide ini. Selanjutnya adalah tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah jenis ini bersifat subur sehingga baik untuk pertanian. Dan tanah aluvial tersebar di Sumatera bagian timur, Jawa bagian utara, Kalimantan bagian selatan dan tengah, dan Papua bagian selatan. Selanjutnya adalah tanah kapur. Tanah kapur adalah tanah yang berasal dari batuan kapur, dan umumnya terdapat di daerah pegunungan kapur berumur tua, dan tanah ini tidak subur tetapi masih bisa ditanami pohon jati. Contohnya ada pada seperti gambar warnanya putih. Sebarannya misalnya contohnya ada di Blora, Jawa Tengah, dan di Pegunungan Sewu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selanjutnya adalah tanah vulkanis. Tanah vulkanis adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan-batuan vulkanis, baik lava yang telah membeku maupun dari abu vulkanis yang telah membeku. Contoh tanah vulkanis adalah tanah tufa yang terbentuk dari abu gunung api yang bersifat sangat subur. Tanah abu vulkanik terdapat di Jawa, Sumatera, Bali, dan wilayah lain yang memiliki gunung api. Selanjutnya adalah tanah regosol. Tanah regosol ini merupakan tanah yang menyimpan materi berupa abu vulkanik dan juga pasir vulkanik. Kemudian ada tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang berasal dari batu pasir yang telah terlapuk. Tanah jenis ini miskin unsur hara dan kadar airnya sangat sedikit. Tanah pasir yang terdapat di pantai disebut gumuk pasir atau sandun, dan dipengaruhi oleh angin. Contohnya adalah gumuk pasir yang terdapat di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Selanjutnya adalah tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan yang telah membusuk. Tanah ini mengandung banyak humus yang bersifat sangat subur dan umumnya berwarna hitam. Wilayah persebaran meliputi kawasan hutan di Indonesia. Selanjutnya adalah tanah laterit. Tanah ini mengandung banyak zat besi dan aluminium. Tanah jenis ini tergolong tanah tua sehingga tidak subur lagi. Tanah ini sering disebut sebagai tanah merah. Wilayah sebarannya meliputi Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, dan Pacitan. Kemudian ada pun manfaat tanah. Yang pertama adalah tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran. Kemudian penyedia kebutuhan primer tanaman, misalnya adalah air, udara, dan unsur hara. Yang ketiga adalah penyedia kebutuhan sekunder tanaman, misalnya seperti zat-zat pemacu tumbuh, hormon, vitamin, dan asam organik. Dan yang keempat adalah sebagai habitat biota tanah. Selanjutnya ada lahan potensial dan lahan kritis. Ada perbedaannya. Dan yang pertama akan kita bahas adalah lahan potensial. Lahan potensial adalah lahan yang secara fisis kimiawi dan ekonomi cukup menguntungkan, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Itu adalah pengertian dari lahan potensial. Selanjutnya adalah lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur pertanian yang baik. Jadi sudah tidak bisa untuk pengatur tata air dan tidak bisa untuk pertanian. Faktor penyebab terjadinya lahan kritis bisa diakibatkan karena proses alam dan juga perilaku manusia. Berikut adalah faktornya. Jika kita lihat dari proses alam, misalnya dikarenakan adanya erosi, tanah longsor, dan pencucian tanah. Kemudian ada juga faktor karena aktivitas manusia, misalnya karena perusakan hutan, pertanian sistem ladang berpindah, kegiatan pertambangan terbuka, dan sistem pertanian di pegunungan yang tidak menggunakan teras ring atau sengkedan.
Selanjutnya adalah ciri-ciri lahan kritis. Lahan kritis memiliki ciri. Yang pertama, penutup vegetasinya kurang dari 25%. Yang kedua, tingkat kemiringan lebih dari 15%. Dan yang ketiga, terjadi gejala erosi lembar. Dan yang keempat adalah terjadi gejala erosi parit. Ini adalah ciri dari lahan yang kritis. Selanjutnya, dampak degradasi lahan. Karena lahan yang kritis adalah yang pertama, akibat proses erosi menyebabkan lahan tanah menjadi tidak subur karena lapisan topsoilnya hilang. Kemudian yang kedua, produktivitas pertanian menurun sehingga pendapatan petani berkurang. Yang ketiga, terjadinya banjir. Yang keempat, menurunnya kemampuan lahan untuk menyerap air berkaitan dengan terjadinya banjir. Kemudian yang kelima, terganggunya ekosistem makhluk hidup. Kemudian ada pun upaya penanggulangan dari kerusakan tanah. Bisa menggunakan metode vegetatif, mekanik, dan kimia. Dengan menggunakan metode vegetatif atau kita vegetatif dengan cara tanamnya, yaitu ada reboisasi dan penghijauan, strip cropping, counter strip cropping, buffering, dan windbreak. Yang pertama adalah reboisasi dan penghijauan. Reboisasi dilakukan pada kawasan hutan atau kawasan kosong yang akan dijadikan hutan dengan penanaman kembali. Penghijauan dilakukan di luar kawasan hutan, terutama pada tanah milik rakyat dengan tanaman keras. Jadi perbedaannya adalah itu, ketika reboisasi dilakukan di kawasan hutan, penghijauan ada di luar kawasan hutan. Selanjutnya adalah strip cropping, penanaman tanaman secara berjalur tegak lurus terhadap arah aliran. Jadi jika diperhatikan sini ada tanda kuning ini, penanaman tanaman secara tegak lurus terhadap arah aliran. Kemudian counter strip cropping, penanaman tanaman secara berjalur sejajar garis kontur, jadi mengikuti garis kontur penanamannya. Biasanya berada pada perbukitan atau pegunungan. Kemudian ada buffering atau penutupan lahan yang memiliki lereng curam dengan tanaman keras, yaitu lahan-lahan ditanami dengan tanaman yang keras, misalnya seperti pohon berkayu. Selanjutnya adalah windbreak, penanaman tanaman secara permanen untuk melindungi tanah dari tiupan angin, misalnya pada lingkaran kuning. Itu adalah tanaman permanen yang berkayu yang fungsinya untuk melindungi tanaman tanaman pertanian yang ada di tengah agar tidak terjadi erosi tanah. Dan kemudian jika melihat dari metode mekanik, kita bisa melihat, dan jika kita melihat dari metode mekanik adalah yang diolah adalah lahannya, yaitu ada contour tillage, terracing, dan guludan. Contour tillage adalah pengolahan lahan sejajar garis kontur. Ini berkesinambungan dengan counter strip cropping, agar erosi yang ada tidak terlalu besar dan tertahan pada tangga-tangga yang ada. Selanjutnya adalah guludan, pembuatan pematang guludan dan saluran air sejajar garis kontur. Ini juga berkesinambungan dengan strip cropping. Dan selanjutnya adalah metode kimia. Yang dimaksud dengan cara kimia dalam usaha pencegahan erosi yaitu dengan memanfaatkan soil conditioner atau bahan-bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah sehingga tanah akan tetap resisten terhadap erosi. Bahan pemantapan tanah yang baik harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Mempunyai sifat yang adhesif serta dapat bercampur dengan tanah secara merata. Yang kedua, dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah yang berarti mempengaruhi kemampuan tanah dalam menahan air. Yang ketiga, daya tahan sebagai pemantap tanah cukup memadai. Maksudnya, tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama. Dan yang keempat, tidak bersifat racun dan harganya terjangkau. Sekian, terima kasih dan glory geografi.